Selamat siang pemirsa, Klik Indonesia Siang kembali menyapa Anda edisi Sabtu 22 November 2025 bersama saya Syara Trisya dan saya Akbar Syam. Berikut Klik Indonesia Siang selengkapnya. Wapres Gibran Rakabuming Raka akan menyampaikan pidato menegaskan posisi Indonesia terkait berbagai isu global prioritas dalam forum KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan yang digelar mulai hari ini. Gunung Semeru alami letusan sekunder yang terjadi di sepanjang aliran Sungai Besuk Kobokan, Lumajang, Jawa Timur. Saudara, informasi terkait persiapan KTT G20 di Afrika Selatan akan kami sampaikan dalam segmen berikut ini. Saudara, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengungkapkan Amerika Serikat berdiskusi dengan Afrika Selatan tentang kemungkinan partisipasi dalam KTT G20. Namun seorang pejabat Gedung Putih membantah klaim keterlibatan Amerika Serikat dalam KTT tersebut. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menyatakan Afrika Selatan sedang berdiskusi dengan Amerika Serikat tentang kemungkinan partisipasi Amerika Serikat dalam KTT G20 setelah boikot awal oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Presiden Ramaphosa menyampaikan hal itu dalam konferensi pers bersama Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa di Johannesburg, Afrika Selatan pada Kamis malam waktu setempat. Ramaphosa menyatakan Pretoria harus mempertimbangkan kemungkinan partisipasi para pejabat Amerika Serikat. Namun seorang pejabat Gedung Putih membantah klaim keterlibatan Amerika Serikat dalam KTT tersebut dengan mengatakan kuasa usaha di Pretoria akan menghadiri upacara serah terima sebagai formalitas. Tetapi Amerika Serikat tidak akan bergabung dalam diskusi G20. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak akan menghadiri pertemuan puncak G20 pertama di Afrika. Trump menuduh negara tuan rumah yang sebelumnya diperintah oleh minoritas kulit putih di bawah sistem apartheid rasis hingga tahun 1994, sekarang memperlakukan orang kulit putih dengan buruk. Trump juga menolak agenda Afrika Selatan untuk pertemuan puncak pada 22 hingga 23 November guna mempromosikan solidaritas dan membantu negara-negara berkembang beradaptasi dengan bencana cuaca yang lebih buruk, beralih ke energi bersih, dan memangkas biaya utang mereka yang berlebihan. Saudara, bagi Indonesia, penyelenggaraan KTT G20 di Afrika Selatan memiliki makna strategis. Setelah Indonesia dan India memimpin G20 dalam 2 tahun berturut-turut, Afrika Selatan melanjutkan kepemimpinan negara berkembang dalam forum negara-negara ekonomi utama dunia. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Dianjar Putri dan juru kamera Winda Satriana langsung dari Johannesburg, Afrika Selatan. Dianjar, silakan informasi Anda selengkapnya. Ya, Akbar, Afrika Selatan mengusung tema besar mengenai inklusivitas, kualitas, dan kesejahteraan. 3 elemen ini dianggap penting bagi negara-negara berkembang untuk terus tumbuh secara berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi global. Salah satu isu yang menjadi fokus dalam KTT ini adalah peran development financing atau pembiayaan pembangunan, di mana kemarin Wakil Menteri Luar Negeri RI Armananta Nasir mengatakan Indonesia menilai topik ini sangat relevan dan bukan hanya bagi Indonesia namun juga bagi banyak negara berkembang lainnya yang membutuhkan pendanaan internasional. Berikut pernyataan dari Wakil Presiden Armananta Nasir. Salah satu topik yang akan diangkat di sini adalah mengenai peran development financing. Buat Indonesia ini satu hal yang sangat penting dan sama juga buat banyak negara berkembang lainnya.
Di sini Indonesia akan men-share pengalaman-pengalaman Indonesia bagaimana kita bisa melakukan development financing yang secara inovatif. Kita akan menyampaikan bagaimana innovative financing, baik itu seperti blended financing, baik itu seperti debt swap ataupun debt to health swap. Nah ini debt to nature swap. Nah ini juga merupakan dorongan agar juga negara berkembang tidak saja bergantung kepada bantuan dari negara maju. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengadres hutang yang dialami oleh banyak negara berkembang di sini. Nah, salah satunya adalah melalui reform dari financial system yang ada. Ini juga satu yang akan diangkat oleh South Africa dalam pertemuan ini. Most industrialized economy, a country of breathtaking. Akbar dan saudara, KTT G20 di Afrika Selatan ini menjadi ruang penting bagi Indonesia untuk menjadi posisi berbagi pengalaman dan mendorong solusi nyata bagi negara berkembang. Selain itu, pembahasan mengenai pembiayaan pembangunan dan rekonstruksi utang diharapkan memberikan arah baru bagi stabilitas ekonomi global. Akbar dan saudara, nantinya opening ceremony akan digelar atau akan dilakukan pada pukul 10 waktu setempat, di mana dan sesuai dengan tradisi KTT G20 nantinya Presiden Afrika Selatan selaku tuan rumah akan memberikan sambutan sebelum mempersilakan kepada kepala negara untuk menyampaikan pandangan awal, termasuk nantinya Indonesia yang akan diwakili oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang akan menggantikan atau mewakili Indonesia dari Presiden Prabowo Subianto yang berhalangan hadir di KTT G20 ini. Dan hari ini akan ada 2 sesi yang akan digelar, di mana di sesi pertama yang akan dibahas adalah ekonomi yang berkelanjutan, kemudian peran perdagangan dan juga peran keuangan dalam langkah pembangunan serta masalah utang. Dan selain itu, sesi kedua yang akan dibicarakan adalah soal dunia yang tangguh. Ini berkaitan dengan disaster, climate change, energy transition, dan food system. Dan sesi ketiga akan digelar pada esok hari atau di Puncak Leader Summit pada tanggal 23 November nanti. Yang akan dibahas adalah yang berhubungan dengan critical mineral. Memang sambutan dari kepala negara atau pandangan awal dari kepala negara nanti ini digelar secara tertutup, namun nanti hasilnya akan disampaikan pada penghujung KTT G20 esok. Demikian yang dapat kami laporkan untuk sementara ini. Dianjar Putri dan juru kamera Winda Satriana, Johannesburg. Kita kembali ke studio, Akbar. Ya, Dianjar, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Ya, sementara itu Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menghadiri agenda Indonesia Afrika CEO Forum 2025 di Saxon Hotel Johannesburg, Afrika Selatan. Dalam pidatonya, Gibran menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo Subianto yang belum dapat hadir di agenda tersebut. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo Subianto kepada puluhan pengusaha Afrika Selatan saat menghadiri Forum Indonesia Afrika CEO Forum di Johannesburg, Afrika Selatan. Ini merupakan agenda pertamanya di sela kunjungannya di Afrika Selatan untuk menghadiri KTT G20. Forum ini diinisiasi oleh Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia. Dalam pidatonya, Wapres menyampaikan forum kerjasama ini menjadi langkah besar untuk memperkuat hubungan Indonesia-Afrika Selatan dan komitmen kedua negara guna memperluas kolaborasi. Ia menekankan Indonesia juga berkomitmen untuk memperluas investasi luar negeri di Afrika Selatan. Menurut Wapres, Afrika Selatan adalah mitra strategis dan pintu gerbang Indonesia agar masuk ke pasar Afrika. Di saat yang sama, Indonesia juga menawarkan kapasitas industri, sumber daya manusia, jaringan manufaktur, teknologi, dan akses ke pasar ASEAN.
Dalam forum tersebut, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih turut mendampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka, yakni Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono, Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir, dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Hujan deras yang mengguyur kawasan puncak Gunung Semeru menyebabkan banjir lahar dingin yang menerjang Sungai Besuk Kobokan yang tertutup sisa material vulkanik erupsi pada Rabu petang. Akibatnya kepulan asap panas membumbung tinggi hingga guyuran hujan abu melanda di sekitar jembatan Besuk Kobokan. Beginilah detik-detik saat letusan sekunder terjadi di sepanjang aliran Sungai Besuk Kobokan, tepatnya di bawah jembatan Geladak Perak atau jembatan Besuk Kobokan, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Letusan ini terjadi setelah air hujan menerjang endapan material vulkanik akibat erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Rabu lalu. Sisa material vulkanik yang masih panas bercampur dengan air hujan yang dingin hingga menyebabkan kepulan asap panas yang membumbung tinggi. Para pengguna jalan yang hendak melintas pun dihadang petugas yang siaga di sekitar lokasi kejadian. Selain membahayakan pengguna jalan, akibat letusan sekunder Gunung Semeru ini, jarak pandang hanya berkisar 1 meter. Jadi di sana di Pasirian nggak apa-apa tadi di jalan, kok di sini kok. Ini dari mana mau kemana, Pak? Mau ke Malang, Mas. Mau ke Malang? Iya. Kenapa tidak lanjut barusan, Pak? Itu ada erupsi lagi, ada lahar dingin tadi. Disuruh sama petugas suruh balik. Tidak hanya menimbulkan kepulan asap panas yang membumbung tinggi, pada saat yang bersamaan juga terjadi hujan abu yang menyebar ke semua bagian. Akibatnya, sejumlah kendaraan yang terparkir di pinggir jalan tertutup material abu vulkanik hingga ketebalan sekitar 1 meter. Untuk saat ini, aliran dapat letusan sekunder. Jadi, sementara untuk jalan kami tutup karena situasi tidak memungkinkan hujan abu dan dari aliran itu juga mengeluarkan asap tebal, hitam, panas sekali. Ini kondisi kita seperti ini sampai saat ini, kita hentikan di sini. Seberapa parah, Pak? Seberapa parah jalan ini nggak bisa dilewati? Untuk parahnya itu jarak pandang itu hanya sekitar 1 meter. Jadi untuk wiper kaca tidak mampu untuk nembus. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, petugas memberlakukan sistem buka tutup jalur bagi kendaraan yang hendak melintas di jalur selatan Kabupaten Lumajang. Jalur selatan ini menghubungkan Lumajang dengan Kabupaten Malang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Tim Liputan TVRI melaporkan. Puluhan warga Dusun Sumbersari, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, masih bertahan di tempat pengungsian Masjid Nurul Jadid, Desa Supit Urang. Mereka masih bertahan di tempat pengungsian karena khawatir terjadi erupsi susulan. Pasca erupsi Gunung Semeru, puluhan warga terdampak masih bertahan di lokasi pengungsian. Salah satunya di Masjid Nurul Jadid, Desa Sapit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dari 300 warga, kini tinggal belasan yang memilih bertahan di lokasi pengungsian. Sementara sebagian lainnya hanya kembali ke tempat pengungsian saat malam hari. Salah satunya Mistina, 52 tahun, warga Dusun Sumbersari, Desa Sapit Urang. Ia bersama anak perempuannya mengaku tak ada pilihan lain tinggal di posko karena rumahnya rusak tersapu material awan panas dan banjir lahar. Ia juga mengaku bingung akan tinggal berapa lama lagi di posko pengungsian. Selain khawatir ada erupsi susulan, mereka tak lagi memiliki tempat tinggal. Seluruh barang berharga miliknya juga hilang tertimbun material awan panas. Kemarin. Sama siapa saja? Sama siapa saja, Bu? Sama ini anak, ya sama tetangga-tetangga. Tapi tetangga-tetangga ada di sekolahan sekarang. Pindah. Sebagian lagi pulang ke rumahnya? Enggak pulang. Rumahnya sudah tidak ada.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Lumajang Isnugroho mengaku akan kembali melakukan pemetaan terkait penanganan para pengungsi Semeru. Dari 1.116 jiwa, hanya ratusan saja yang bertahan di posko pengungsian. Bahkan ia juga berencana akan mengurangi jumlah posko pengungsian dari 9 menjadi 3 posko saja. Untuk penanganan pengungsi secara teknis sudah bisa tertangani, walaupun toh di sana sini masih ada kekurangan karena sifatnya fluktuatif ya. Informasi terbaru mulai tadi malam, karena ada gejala erupsi susulan yang warganya melihatnya dari media sosial, nggak ada yang mengungsi lagi. Hingga saat ini tim SAR gabungan masih melakukan asesmen lanjutan terkait dengan penanggulangan dampak erupsi Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Puji Anugrah, Tim Liputan TVRI melaporkan. Sejumlah relawan dan poluan Polres Lumajang menggelar kegiatan bernyanyi dan bermain bersama di halaman SDN Supi Turang 4, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kegiatan bernyanyi dan bermain bersama merupakan bagian dari trauma healing yang diberikan kepada pengungsi yang tinggal sementara di posko pengungsian. Tragedi erupsi Gunung Semeru masih membekas jelas di wajah pengungsi yang ada di pos SDN Supi Turang 4, Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Banyak anak-anak pengungsi yang sebelumnya tampak sedih dan traumatis kini mulai menunjukkan perubahan. Sekitar 20 anak di tempat, mereka mulai menunjukkan wajah cerianya ketika mendapatkan terapi bermain dan bernyanyi bersama. Salah satu anak adalah Azel. Ia mengaku senang bisa ikut bermain di pengungsian. Seneng nggak ini? Terus habis nari sama nyanyi dapat apa tadi? Oh, sama teman-teman di sini juga ya? Seneng nggak ini? Tadi mainnya apa aja sih? Sembunyi-sembunyian kereta api. Treatment psikologis khusus bagi anak-anak ini diharapkan bisa melepas dari trauma akibat bencana erupsi yang terjadi beberapa waktu lalu. Terlebih, kondisi puluhan keluarga di pengungsian ini cukup memprihatinkan lantaran beberapa dari mereka kehilangan rumah akibat tersapu awan panas. Kegiatan trauma healing ini diharapkan menjadi bagian dari pemulihan jangka panjang bagi pengungsi. Tidak hanya dari sisi fisik, akan tetapi juga mental. Dengan hati yang lebih tenang, anak-anak diharapkan bisa menjalani masa pemulihan dengan lebih optimis dan kuat. Melaksanakan kegiatan bermain bersama yang berimpact kepada traumatic healing kepada anak-anak. Yang insya Allah kami berharap supaya anak-anak kita kembali ceria dan melupakan permasalahan ataupun situasi yang beberapa waktu lalu dialami akibat dari dampak erupsi, dan kembali ceria, kembali bersemangat untuk melaksanakan aktivitas pengungsian. Sementara itu, BPBD Kabupaten Lumajang mencatat jumlah pengungsi pasca erupsi mencapai 1.116 orang yang terbagi di 9 titik pengungsian. Namun hingga Jumat siang, beberapa pengungsi di posko Kecamatan Candipuro dan Balai Desa Penanggal sudah meninggalkan lokasi pengungsian. Dari Jawa Tengah, Tim Liputan TVRI melaporkan. Angin puting beliung menerjang wilayah Tulung Agung pada Jumat siang dan bencana ini mengakibatkan puluhan rumah warga mengalami kerusakan pada bagian atap. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa maupun luka, namun warga dihimbau tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim susulan. Bencana angin puting beliung terjadi saat langit di atas desa Plosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Tulung Agung dipenuhi mendung gelap. Angin muncul sebelum hujan deras turun dan langsung menerjang rumah warga di sepanjang jalur lintasannya. Angin dilaporkan datang secara tiba-tiba dari arah tenggara menuju timur laut dengan hembusan kuat. Pergerakan angin ini menyebabkan rumah yang dilewati mengalami kerusakan, terutama pada bagian atap berupa genteng dan asbes yang berterbangan. Dari hasil pendataan petugas BPBD Tulung Agung dan perangkat desa Plosok Kandang, di mana mencatat sedikitnya 82 rumah mengalami kerusakan ringan hingga sedang pada bagian atap.
Pihak pemerintah Desa Pelosok Kandang bergerak cepat dengan menyalurkan bantuan genteng ke rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan. Anginnya ya gitu kencang memang. Muter atau? Mutar. Terus jalan? Ya mutar itu sambil jalan. Mutar bukan cuma mutar satu tempat. Nanti mutar jalan. Nanti makanya. Jalannya cepat juga, Pak? Iya, lumayan. Dan banyak yang setiap yang dilewati rusak ya? Iya, setiap dilewati. Kerusakan paling banyak apa, Pak? Mandiri. Ya, terutama ya atap. Kalau kejadiannya, kalau dari keterangan dari warga tadi ada angin puting beliung, di menyapu daerah di Kudusan dan juga Manggisa. Ada berapa dusun yang terdampak, Pak? Sementara ini 2 dusun. Jumlah rumah? Untuk jumlah rumah yang sementara terdata 82 rumah. Meski menyebabkan kerusakan fisik yang cukup meluas, tidak ada laporan korban jiwa atau luka-luka akibat dari kejadian ini. BPBD Tulung Agung juga telah menyalurkan bantuan darurat berupa 30 paket sembako dan 60 lembar terpal, serta menghimbau warga untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim susulan. Dari Jawa Timur, Tim Liputan TVRI melaporkan. Kementerian Pekerjaan Umum bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar kegiatan susur sungai dan bersih-bersih sungai di sepanjang Sungai Ciliwung hingga inlet Sodetan Ciliwung Banjir Kanal Timur. Selain sebagai antisipasi bencana juga menjadi hari bakti Kementerian Pekerjaan Umum. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo pada kegiatan susur sungai dan bersih-bersih sungai pada Hari Bakti Kementerian Pekerjaan Umum ke-80 mengatakan, susur sungai merupakan salah satu bentuk normalisasi Ciliwung. Menurutnya, Kementerian Pekerjaan Umum sudah melakukan diskusi erat dengan Pemprov DKI Jakarta, terutama mengenai sempadan sungai. Untuk itu, Menteri Dodi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan tata kelola air yang terpadu. Kementerian Pekerjaan Umum bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tahun 2027 akan melakukan normalisasi 16 km Sungai Ciliwung. Saat ini proses pembebasan lahan sudah mulai dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Kalau kita tidak perhatikan sungainya, kita biarkan hulu kita hancur, yang turun adalah sedimen, yang turun adalah lumpur, ya sungai yang marah, maka pada saat hujan, banjir di mana-mana. Makanya kita mengangkat tema air, tema sungai. Hampir di semua tempat yang saya datangi, sungai kita berwarna coklat. Warnanya juga berwarna coklat, menunjukkan bahwa sedimentasinya sudah sangat-sangat luar biasa. Tapi apapun yang kita kerjakan, normalisasi, pengerukan, rehabilitasi yang kita kerjakan, tidak akan maksimal tanpa disupport oleh pemerintah daerah, tanpa disupport oleh masyarakat setempat, untuk ikut menjaga hulunya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan untuk melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung sudah dalam tahap pembebasan lahan dan diharapkan rampung pada awal tahun 2026. Dengan sinergi ini, Pramono yakin akan membuat Sungai Ciliwung menjadi lebih baik dan bersih. Selain itu, Pemprov juga segera melakukan normalisasi Kali Krukut sepanjang 1,3 km. Pemerintah Jakarta akan segera melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung. Pembebasan lahan sudah dimulai dan mudah-mudahan awal tahun depan bisa bersama-sama. Pembebasan lahan dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk pembuatan tanggulnya nanti oleh Kementerian PU. Maka dengan demikian sinergi kerjasama ini saya yakin akan membuat Sungai Ciliwung menjadi lebih baik, lebih bersih. Pemerintah Jakarta akan melakukan normalisasi atau pembersihan Kali Krukut sepanjang 1,3 kilo. Kenapa ini kami lakukan? Kami tahu kalau tidak dilakukan maka daerah Kemang, Kemang Village, Kemcik dan sebagainya pasti akan banjir terus-menerus dan banjirnya sudah sangat mengganggu. Melalui kegiatan ini, Kementerian PU berharap upaya menjaga dan memulihkan sungai menjadi gerakan berkelanjutan yang tidak hanya memperbaiki ekosistem, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di kawasan perkotaan yang rentan banjir.
Menteri PMK bersama BNPB dan Bupati Bogor mencanangkan gerakan penanaman 216.000 pohon yang berlangsung di Ager Adventureland, Megabendung, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi yang belakangan terjadi di beberapa daerah. Dan Bapak Ibu berbahagia serta rekan-rekan. Dalam rangka memperingati Hari Pohon Sedunia, gerakan penanaman pohon yang dilakukan secara serentak berlangsung di 4 provinsi di seluruh Indonesia, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi bencana hidrometeorologi yang belakangan terjadi di beberapa daerah jelang akhir tahun. Menko PMK Pratikno mengatakan selama tahun 2025 ada sekitar 3.000 bencana dan 98%-nya merupakan bencana hidrometeorologi. Menurut Pratikno, gerakan tanam pohon ini harus melibatkan semua unsur yang masif dilakukan termasuk masyarakat. Pra-bencana pencegahannya adalah satu di Kemenko Pangan, termasuk di dalamnya ada lingkungan hidup, perhutanan dan lain-lain, dan juga Kemenko Infrastruktur, karena infrastruktur kita juga harus kuat kaitannya misalnya dengan waduk retensi dan lain-lain. Jadi ini kerja untuk kaitannya dengan pencegahan bencana ini adalah kerja lintas kemenkoan, bukan hanya lintas kementerian, ini lintas kemenkoan, dan juga kerja luar biasa dari teman-teman di pemerintah daerah. Sementara itu, sebagai tindakan nyata dari pemerintah daerah Kabupaten Bogor untuk mendukung program dari pemerintah pusat ini, tercatat ada 9 lokasi dilakukan penanaman pohon secara serentak, yakni di Das Ciliwung dan Das Cisadane. Kami pun hari ini membersamai bukan hanya di Egerland kita melakukan penanaman pohon, tapi kita melakukan penanaman pohon di 9 lokasi, di PTPN salah satunya di Egerland, lalu di X Giri Pangrango, lalu di X Pancawati, sampai dengan Sukaraja, Gunung Putri terkait penanganan banjir bukan hanya tahun lalu. Di Kabupaten Bogor, bencana banjir tanah longsor bukan hanya terjadi di tahun 2025, 2024, bahkan 5 tahun, 10 tahun yang lalu sudah terjadi. Dari Jawa Barat, Tim Liputan TVRI melaporkan. Ya, pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Siang TVRI. Halo lulusan baru S1 dan D3. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia membuka program pemagangan nasional. Program ini memberi kamu kesempatan belajar langsung di dunia kerja nyata. Program magang nasional memberi pengalaman kerja nyata, sekaligus daftarkan juga. Kunjungi situs maganghub.kemenak.id. Klik pencari kerja, lengkapi profil lowongan magang yang sesuai, lalu upload dokumen dan tunggu seleksi. Ayo, wujudkan karirmu sejak dini. Raih pengalaman kerja, kembangkan jaringan industri. Dan jadi bagian dari generasi siap kerja untuk masa depan. Start your day informed. Stay updated and finish strong. Only on TVRI World. Start your day with clarity and insight. Starting Point brings you all the top stories, key headlines, and live updates. Every weekday morning, 8 to 9 a.m. Know what's happening and why it matters. Midday, stay informed with Newswatch, your trusted source for fast, reliable news from Indonesia and around the globe. Join us Monday to Friday, 1:30 to 2 p.m. Then, as the day concludes, tune in to World Today from 5 to 6 p.m. A complete roundup of global events, expert insights, and stories that shape our world. From morning to evening, stay with TVRI World. Bringing you trusted news every step of the way. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Klik Indonesia Siang.
Ya, dan sejumlah informasi mengenai kabar dari Ibu Kota Nusantara akan kami sampaikan dalam segmen Lensa IKN berikut ini. Ya, dan kita akan menuju ke rekan Bahrul Latukonsina langsung dari kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Selamat siang Bahrul, ada informasi apa aja dari KN hari ini? Ya baik, selamat siang Akbar dan juga saudara. Benar sekali, saat ini kami tengah berada di Ibu Kota Nusantara, lebih tepatnya di studio TVRI Nusantara di kawasan inti pusat pemerintahan. Tentunya pembangunan di Ibu Kota Nusantara dan kami juga memiliki sejumlah informasi untuk Anda. Untuk informasi pertama adalah kelompok sadar wisata di sepanjang pesisir pantai di dekat Ibu Kota Nusantara, lebih tepatnya di Kutai Kartanegara, terus mengupayakan hadirnya pelestarian terumbu karang, salah satunya melalui transplantasi terumbu karang. Berikut informasinya untuk Anda. Konservasi terumbu karang adalah upaya perlindungan dan pengelolaan terumbu karang untuk menjaga kelestarian ekosistemnya. Pelestarian terumbu karang itu meliputi penegakan zona konservasi laut, rehabilitasi dengan transplantasi karang, penanggulangan ancaman seperti polusi dan penangkapan ikan yang merusak, serta melakukan program restorasi seperti menghilangkan spesies invasif. Program-program ini melibatkan kerjasama berbagai pihak, mulai dari pemerintah, LSM hingga kelompok masyarakat, sadar wisata, dan lingkungan seperti yang dilakukan masyarakat di sepanjang pesisir pantai di dekat Ibu Kota Nusantara, yakni di Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara. Kelompok masyarakat ini salah satunya adalah Muhammad Mansur yang melakukan transplantasi karang dengan menempelkan anakan karang ke substrat buatan di lokasi yang membutuhkan rehabilitasi. Maswas ini adalah menjaga terumbu karang dari illegal fishing. Manakala dulunya di sini itu hanya kurang lebih 30% terumbu karangnya yang bagus. Namun dengan kegiatan kita monitoring, patroli dan sebagainya itu sudah 85% sudah mulai membaik. Harapan kedepannya bagaimana pesisir Muara Badak ini dapat menjadikan suatu lingkungan yang memang dapat menghasilkan suatu lingkungan yang notabene-nya masyarakat bisa membuat masyarakatnya sejahtera, baik itu di bidang lautnya ataupun di daerah daratnya. Selain itu, warga juga melakukan pemeliharaan rutin dengan membersihkan karang dari kotoran dan kompetitor yang mengganggu. Demikian tim Liputan TVRI Nusantara melaporkan. Ya, Akbar dan juga saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Hadirnya Ibu Kota Nusantara ini juga dapat menjadi peluang bagi pengrajin kain tradisional Kalimantan Timur untuk dapat dijadikan souvenir dan juga cenderamata. Berikut informasinya untuk Anda. Kerajinan tenun dengan pewarna alami dari kayu ulin sangat dikenal di Kalimantan, termasuk di Kecamatan Samboja Barat, Kutai Kartanegara, terutama untuk produk-produk seperti kain sasirangan dan tenun tradisional Dayak. Penggunaan bahan alami ini merupakan bagian dari upaya pelestarian budaya dan juga model ekonomi hijau yang ramah lingkungan, seperti yang diungkapkan salah seorang pengrajin kain tradisional Kalimantan, Nini Lestari. Untuk proses pembuatannya mungkin agak sedikit lama ya Mas ya, beda kayak dengan kain-kain lain. Karena kalau salambar ini kami adalah kain khas dengan motif asli Kalimantan Timur. Kemudian pewarna yang kami gunakan adalah pewarna alami. Nah, karena kebetulan di sini banyak sekali limbah kayu ulin, jadi kami menggunakan limbah kayu ulin. Gitu. Kemudian kain yang kami gunakan juga serat alam. Ya, jadi kain kami ini sangat ramah lingkungan. Selain pewarnanya alami, kain yang kami gunakan ini juga serat alam, bukan kain sintetis. Pewarna biasanya diekstraksi dari limbah serbuk atau kulit kayu ulin, Eusideroxylon, zoageri, pohon endemik Kalimantan yang terkenal karena kekuatannya.
Ekstrak kayu ulin menghasilkan warna alami, terutama nuansa coklat hingga merah kecoklatan. Warna ini dapat bervariasi tergantung pada proses ekstraksi dan fiksasi yang digunakan. Proses pewarnaan melibatkan ekstraksi zat warna dari serbuk kayu dengan cara direbus. Kemudian kain direndam dan dijemur berulang kali untuk mendapatkan intensitas warna yang diinginkan. Penggunaan mordant, zat penguat warna alami, juga dapat digunakan dalam proses ini. Demikian, Tim Liputan TVRI Nusantara melaporkan. Ya, Akbar dan juga saudaranya, kita tentunya harapkan pembangunan di Ibu Kota Nusantara ini terus memberikan dampak positif bukan hanya untuk wilayah Ibu Kota Nusantara, namun juga memberikan manfaat positif juga untuk wilayah sekitar. Demikian di Lensa IKN, kembali ke studio, Akbar. Ya, Bahrul Latukusina langsung dari kawasan IKN. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Saudara, sejumlah informasi terkait program prioritas pemerintahan Prabowo Gibran akan kami sampaikan dalam segmen Lensa Cinta Negeriku berikut ini. Perusahaan Listrik Nasional atau PLN berkolaborasi dengan TNI Angkatan Udara membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Lanut Atang Sanjaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini dilakukan sebagai dukungan terhadap program makan bergizi atau MBG Presiden Prabowo Subianto untuk mencerdaskan anak bangsa. PLN bersama TNI Angkatan Udara dan Badan Gizi Nasional atau BGN meresmikan SPPG di Lanut Atang Sanjaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pembangunan SPPG ini merupakan bentuk komitmen PLN dalam meningkatkan gizi anak sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. MBG ini adalah program untuk memperkuat generasi muda. Pasalnya, SPPG tidak hanya menyediakan gizi, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi kerakyatan. Banyak anak sekolah yang sebelumnya belum pernah mendapatkan makan bergizi, kini bisa merasakannya. Selain itu, 100 warga sekitar kini mendapatkan pekerjaan. Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengapresiasi PLN atas kontribusi CSR dalam program nasional MBG. Ini adalah CSR produktif yang memberikan manfaat besar. Dengan dukungan PLN, satu SPPG bisa melayani 3.000 anak dan menyerap 50 tenaga kerja serta 15 pemasok lokal. Kontribusi ini ikut memperkuat lebih dari 15.460 SPPG di seluruh Indonesia yang telah melayani 44,8 juta penerima manfaat. Kami mendapatkan kehormatan luar biasa, diberi kesempatan membangun 2 unit SPPG yang tadi kami melihat secara teknis luar biasa, dengan kualitas yang luar biasa, dengan rantai pasoknya yang lengkap. Kita bisa melihat bahwa sekian banyak sekolah, anak-anak yang belum pernah mungkin menikmati sesuatu makanan yang sebelumnya belum pernah dirasakan, hari ini bisa dirasakan. Ucapan terima kasih kepada TNI Angkatan Udara dan TNI secara umum, dan tentu saja saya hari ini bahagia sekali karena ini adalah bentuk CSR yang produktif dan ini disumbangkan oleh PLN. Keberadaan SPPG yang tersebar di daerah ini merupakan 100% sumbangsih dari para mitra institusi, lembaga, dan kelompok masyarakat lainnya. Dari Kota Bogor, Tim Liputan TVRI melaporkan. Saudara, program makan bergizi gratis atau MBG memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat seperti yang dirasakan oleh para pengusaha tempe lokal di Provinsi Aceh. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TVRI Heril Bashar langsung dari Aceh. Selamat siang Heril, silakan informasi Anda selengkapnya.
Baik, selamat siang Akbar dan juga saudara. Kabar baik dengan hadirnya program makan bergizi gratis atau MBG ini tentunya tidak hanya dirasakan di lingkungan sekolah dan juga para penerima manfaat lainnya. Hal ini juga dirasakan bagi pelaku UMKM lokal dan juga pengusaha lokal yang ada di beberapa daerah di Provinsi Aceh. Nah, di lapangan saudara, dari data yang kami dapati, tingginya permintaan bahan baku kedelai misalnya ini menunjang kebutuhan menu bergizi gratis bagi siswa, dan juga ini juga menunjang peningkatan produksi di sektor pengolahan pangan sehingga berdampak pada meningkatnya omset yang mereka miliki. Nah, dapat kami laporkan di Kabupaten Aceh Singkil dari data yang kami dapati, program MBG memberikan dampak positif dengan meningkatnya permintaan produksi tempe bagi pengusaha lokal. Hal ini disampaikan oleh Rizwan Rifai Siregar di Desa Blok 6 Kecamatan Gunung Meriah yang mengaku saat ini dia menyuplai bahan pangan bagi 2 dapur SPPG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah desa tersebut dengan kebutuhan sekitar 5.000 setiap harinya. Ia melaporkan pertumbuhan ini tentunya berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya, di mana omset yang ia dapati per bulannya, sebelumnya ia dapati omset sekitar 7 juta rupiah, namun saat ini omset yang ia dapat per bulannya mencapai 30 juta rupiah. Hal senada juga dirasakan oleh pengrajin atau pengusaha tempe di wilayah kepulauan, khususnya di daerah terluar Kabupaten Simulu, saudara. Ya, di Kabupaten Simulu, Rahmi mengungkapkan, salah satu pengrajin tempe di wilayah Sinabang, bahwasanya saat ini kebutuhan tempe masyarakat yang didapati setiap harinya itu relatif stabil. Namun dirinya mengaku bahwa permintaan tempe untuk program MBG dinilai masih terlalu besar untuk dipenuhi secara maksimal oleh pengrajin lokal, terutama karena pembelian tempe yang dilakukan oleh dapur SPPG di wilayah Kabupaten Simelu itu tidak dilakukan setiap harinya. Ia berharap juga salah satu hal kendala yang dialami oleh Rahmi dan juga para pengusaha tempe lokal di wilayah kepulauan yaitu di Kabupaten Simelu, yaitu terkendalanya dengan bahan pangan atau bahan baku yang biasa dilakukan untuk pembuatan tempe, yaitu kacang kedelai. Ia merasakan seperti misalnya dengan cuaca ekstrim saat ini yang dirasakan di wilayah kepulauan Simelu, bahan yang dari daratan Aceh menuju kepulauan Simelu ini masih terhambat dengan cuaca. Oleh itu, dengan ada baku yang maksimal, tentunya ini bisa mendukung dan meningkatkan produksi mereka, khususnya di wilayah Sinabang, Simelu. Dapat kami laporkan juga Akbar dan juga saudara, hal yang dirasakan bagi beberapa pelaku UMKM lokal yang juga membantu pengolahan produksi bahan pangan bagi beberapa dapur SPPG di wilayah Provinsi Aceh. Hadirnya MBG ini tentunya manfaat yang dirasakan cukup besar, khususnya bagi usaha lokal di beberapa daerah di Provinsi Aceh. Namun bahan baku rumah besar bagi beberapa daerah, sehingga satu kendala yang sering diungkapkan oleh para pelaku. Demikian dapat kami sampaikan dari Aceh. Terima kasih, selamat berkembali. Dalam rangka menyambut Hari Kesehatan Nasional, Dinas Kesehatan Pandeglang menggelar yang berhubungan dengan kesehatan. Kegiatan ini mendapat antusias dari warga mengikuti cek kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang, Dinas Kesehatan setempat. Acara ini dimulai dengan senam yang diikuti Bupati dan Wakil Pandeglang beserta seluruh jajaran pemerintahan dan Pandeglang, juga turut hadir para pelajar Pandeglang. Bupati Pandeglang Deryani menyambut baik kegiatan ini. Menurutnya, kesehatan adalah modal utama dalam membangun Pandeglang ke depannya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, Eni Yati, mengungkapkan bahwa puncak dari rangkaian acara peringatan Hari Kesehatan Nasional akan berlangsung pada 25 November mendatang dengan mengundang seluruh perwakilan puskesmas ke Kabupaten Pandeglang. Agar masyarakat Kabupaten Pandeglang bisa selalu sehat, karena dengan sehat insya Allah bisa produktif dan juga Pandeglang bisa lebih maju dan bisa bersaing untuk lebih unggul daripada kabupaten kota yang lainnya. Amin. Dengan harapan agar masyarakat Kabupaten Pandeglang tetap sehat ya, karena tema daripada Hari Kesehatan Nasional saat ini adalah generasi sehat masa depan hebat. Rangkaian acara ini bukan seremonial semata, semangat Dinas Kesehatan dalam menjaga dan upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan cek kesehatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Daripada Gelang, Banten, Tim Liputan TVRI melaporkan.
Saudara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong agar Koperasi Merah Putih mampu mandiri dalam memproduksi barang-barang yang dijual. Meski tidak semua produk bisa diproduksi secara mandiri, namun upaya itu diharapkan mampu menambah lapangan kerja sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan perekonomian lokal. Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono berharap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih mampu memberi manfaat bagi desa atau kelurahan setempat, sehingga mampu menggeliatkan perekonomian desa. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ferry Juliantono saat menghadiri Musyawarah Wilayah Dewan Koperasi Indonesia Dekopin Wilayah Jawa Tengah di Kota Semarang. Guna menggeliatkan perekonomian perdesaan, Ferry Juliantono mendorong agar ke depan Koperasi Merah Putih mampu mandiri dalam memproduksi barang-barang yang dijual di gerainya. Menurut Ferry, upaya ini akan mendorong terciptanya lapangan kerja baru di pedesaan. Ferry menyatakan meski tidak semua produk bisa diproduksi secara mandiri, namun upaya itu diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan perekonomian lokal. Kan kita nanti punya 80.000 outlet yang akan kita kelola menjadi retail modern yang ada di koperasi desa dan kelurahan itu. Jadi sebaiknya ya kita kalau memang sudah merasa bisa membuat sendiri barang-barang yang ya tidak semua barang-barang kita bisa produksi sendiri karena kita bisa kolaborasi bekerja sama dengan swasta, tapi saya mendorong koperasi-koperasi juga mulai berpikir tentang bagaimana memproduksi, membangun manufaktur, membangun pabrik-pabrik barang, mulai dari barang-barang yang sederhana tadi. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin berharap Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Jawa Tengah mampu menguatkan koperasi yang ada, baik itu koperasi unit desa yang terus eksis hingga Koperasi Merah Putih. Koperasi di Jawa Tengah kan kemarin untuk izinnya sudah semuanya, dan saat ini dari pemerintah untuk membangun koperasi desanya. Saat ini akan dibangun oleh pemerintah pusat langsung ke direct di desa-desa. Kita tunggu. Hitungan pastinya saya belum ada pastinya, tetapi tiap kabupaten sudah ada titik-titik yang sudah dibangun oleh Kementerian Koperasi yang tadi jumlahnya ada 16.000 itu, termasuk ada di Jawa Tengah. Sementara itu dari target terbentuknya 80.000 koperasi merah putih, saat ini telah ada hampir 28.000 terrealisasi dan aktif di seluruh Indonesia. Andri Maulana, Tim Liputan TVRI, melaporkan. Ya, pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Siang TVRI. Satu langkah yang membawamu kehilangan segalanya. Tidak hanya menghancurkan tubuh dan pikiranmu, namun juga masa depanmu. Berhenti sebelum terlambat. Pilihan ada di tanganmu. Masa depan atau kehancuran. Jauhi narkoba. Selamatkan generasi Indonesia dari kehancuran. Dari Samudra Biru, tersimpan kekayaan tiada tara. Pangan laut legendaris menjadi tradisi kuliner Gorontalo. Hadir di setiap tudung saji, rasanya nikmat, melekat sebagai warisan yang hidup dari generasi ke generasi.
penobatan hasil. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Siang TVRI. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital memperluas kerjasama literasi digital dengan 35 mitra strategis, dan langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak kecerdasan buatan yang semakin masif. Acara ini pun juga dihadiri langsung oleh Menteri Komdigi Mutia Hafid. Kepala BPSD Komdigi Bonifasius Wahyu Pujianto menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan 35 mitra strategis mulai dari koperasi, pemerintah daerah, organisasi hingga kelompok masyarakat. Kerjasama ini menjadi langkah penting untuk memperkuat transformasi digital di Indonesia. Melalui literasi digital, pemerintah berupaya menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, cakap, dan aman dalam memanfaatkan internet. Dalam kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Bonifasius menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi, khususnya AI, memberikan tantangan besar sehingga dibutuhkan literasi digital yang lebih kuat, termasuk kecakapan digital, keamanan digital, budaya digital, dan etika digital. Bonifasius menegaskan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan awal dari kerjasama selanjutnya. Seluruh 35 mitra strategis diharapkan dapat berperan dalam program pengembangan talenta digital ke depan. Melakukan kolaborasi dengan 35, ada korporasi, pemerintah daerah, organisasi, kelompok masyarakat, dan lainnya. Dan tentu ini menjadi kunci pokok untuk melaksanakan kolaborasi, kerjasama untuk memajukan transformasi digital di Indonesia. Karena kita membutuhkan manusia-manusia yang cakap, cerdas, dan aman dalam dunia internet. Khususnya melalui literasi digital dan pengembangan talenta digital. Dengan kerjasama ini, pemerintah menargetkan penguatan talenta digital nasional untuk menghadapi perkembangan teknologi yang semakin cepat, termasuk dampak kecerdasan buatan di masa mendatang. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar e-Purchasing Award 2025 di Surabaya. Ajang ini digelar sebagai apresiasi bagi daerah yang konsisten mendorong digitalisasi pengadaan barang dan jasa, sekaligus menggerakkan UMKM lokal dalam ekosistem pengadaan pemerintah. Dalam penyelenggaraan e-Purchasing Award 2025, Pemprov Jawa Timur memberikan sejumlah penghargaan kepada kepala daerah, kepala OPD, dan satuan kerja yang dinilai paling aktif menggunakan platform digital pengadaan. Untuk kategori transaksi terbanyak melalui Loka Pasar MBIS Market, penghargaan diraih Kabupaten Kediri, Kota Malang, dan Kabupaten Pasuruan. Penggunaan platform digital menjadi fokus utama dalam memperkuat tata kelola pengadaan. Transformasi ini diharapkan menciptakan proses pengadaan yang lebih transparan, akuntabel, dan cepat, serta memberikan dampak luas bagi masyarakat. Saat ini LKPP RI telah meluncurkan katalog elektronik versi 6 yang sudah terintegrasi dengan berbagai loka pasar mitra. Kita ingin menghindari, ya, betul-betul ada isu terkait dengan persoalan pengadaan barang jasa. Kalau kita serahkan mekanisme yang sesuai dengan sistem, maka itu bisa menghindari suatu persoalan yang biasanya di pemerintah ada hal yang terkait dengan bidang tersebut. Dan juga kita ingin bagaimana mengikuti dari aturan dari LKPP bahwa pengadaan barang dan jasa 30% barang anggaran digunakan untuk TKDN, ya, untuk bisa menggunakan elektronik. Salah satu mitra loka pasar adalah MBIS Market yang aktif mendorong keterlibatan UMKM di Jawa Timur untuk masuk ke rantai pasok pengadaan pemerintah melalui program Jatim Belanja Online atau Jatim Bejo. MBIS Market menyampaikan komitmen untuk terus meningkatkan layanan dan memperluas partisipasi UMKM agar semakin banyak pelaku usaha lokal terlibat dalam pengadaan pemerintah. Karena sebetulnya marketplace itu jauh lebih dulu lahir sebelum katalog itu sendiri.
ada banyak beberapa inovasi digital yang sudah diterapkan di marketplace. Salah satunya contohnya tadi bisa pay letter dan seterusnya, itu salah satu saja. Pasti banyak inovasi lain di mana e-katalog misalnya belum bisa menerapkan, ya kita mulai dari marketplace dulu. Karena marketplace itu platformnya relatif kecil dibandingkan misalnya katalog yang kalau ada perubahan itu butuh waktu. Nah dengan demikian kami akan terus menggunakan marketplace sebagai mitra katalog supaya pengadaan barang jasa terus lebih kuat, lebih cepat ke depannya. Melalui kegiatan ini, Pemprov Jatim berharap semua daerah di Jawa Timur terus mengoptimalkan katalog elektronik versi 6 sebagai platform resmi pengadaan yang terintegrasi, transparan, dan mudah diawasi. 3, 2, 1, kembali. Komisi 7 DPR RI bersama Kementerian Perindustrian melakukan kunjungan kerja spesifik ke Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Dalam kunjungan kerja spesifik ini, Komisi 7 DPR RI meminta industri petrokimia tingkatkan produksi untuk tekan impor. Selain melakukan kunjungan ke PT Ashahimas Chemical yang berada di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, rombongan Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Lotte Chemical Indonesia yang berada di Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. Di tengah kunjungan kerja spesifik ini ditemukan fakta bahwa saat ini dari kebutuhan etilen sebanyak 3 juta ton dalam setahun, industri petrokimia Indonesia baru mampu memproduksi sebanyak 2 juta ton etilen. Sehingga saat ini banyak industri nasional masih bergantung pada bahan baku impor. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, PT Lotte Chemical Indonesia yang merupakan industri penghasil etilen perlu mendapat dukungan agar dapat meningkatkan hasil produksinya. Selain itu, pihak juga meminta pemerintah menghapus tarif terhadap bea impor gas LPG untuk industri petrokimia, sehingga Komisi 7 DPR RI merekomendasikan kepada pemerintah agar membuat kebijakan anti-dumping untuk memberikan bea masuk tambahan terhadap barang impor yang masuk dari negara luar. Sementara itu diketahui pabrik PT Lotte Chemical, salah satu perusahaan petrokimia ini, merupakan salah satu industri terbesar di Asia Tenggara yang beberapa waktu lalu telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Banten, Tim Liputan TVRI melaporkan. Ya saudara, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Klik Indonesia Siang hari ini. Saya Akbar Syam. Dan saya Siana Trisha mewakili kerabat yang bertugas pamit dari hadapan Anda dan sampai jumpa.